Ji-hyun pun semakin memanas. Sedangkan di belakang sekolah, Soo-hyun mengingatkan kalau lebih baik Chan-mi kembali ke sekolah lamamu. Jangan memperburuk kondisimu lagi. Membolos jam pelajaran, Chan-mi kini didatangi oleh temannya. Ia meminta maaf karena kupikir kemarin hanya candaan dan tidak menduga kamulah sumber utama foto itu. Sambil menunjukkan pesan kita kemarin, Chan-mi tidak merasa mengirimi pesan, apalagi cara penulisannya yang sangat berbeda. Aku tidak pernah mengatakan seseorang adalah penipu. Mengaitkan jam kejadian dengan pesan ini, mungkin seseorang sengaja melakukannya. Ponselku hanya butuh sidik jari supaya bisa membuka akses kendali. Menceritakan kalau kejadian kemarin itu Chanmi dipukul seseorang dengan batu dari belakang hingga tak sadarkan diri. Lalu orang itu membajak ponselku dan menyebarkan foto Ji-hyun ke anak-anak satu sekolah. Kemudian Jae-bum pun menyusun sebuah rencana. Bertemu Ji-hyun di tangga, Soo-hyun mengatakan janganlah menuduh orang tak bersalah. Mana mungkin ada orang bodoh yang menyebarkan foto lewat pesan. Karena itu sangatlah mudah dilacak. Lebih baik kita pergi makan ke kantin. Aneh sekali kenapa Chani bisa berdua dengan Jae-bum. Ketika mereka berdua berbicara, kemudian Jae-bum mendapat kabar kalau telah mendapat izin untuk membuka CCTV dari pihak sekolah. Namun Chanmi tidak bisa ikut karena ingin bersifat rahasia. Dipandu langsung oleh Pak Penjaga, Jae-bum diizinkan untuk mencari sendiri karena prosesnya membutuhkan waktu. Sampai akhirnya Jae-bum melihat Chanmi sedang memasuki ruang gelap dan ada yang ganjil di sana. Chanmi pun pergi dari kelas untuk izin latihan olahraga. Sedangkan Jae-bum kepikiran dengan si jaket abu-abu yang terekam di CCTV. Kenapa dan siapakah dia itu? Temannya Ji-hyun memberitahu ada berita kalau kamu dan Oh-sung tinggal bersama. Bahkan ada yang bilang kalau kalian berdua itu adalah bersaudara. Kita tahu dari anak sekolah lain dari pesan Chanmi kemarin. Oh-sung pun datang memanggil Ji-hyun. Seharusnya pertengkaran kalian jangan berlebihan. Sekarang dia membuka rahasia kita. Intinya kamu urus Chanmi hingga dia menyesali dan pergi dari sekolah ini. Jangan sampai dia menyusahkan kita. Mendatangi ruang latihan, Jae-bum memberitahu Chanmi kalau hasil dari rekaman CCTV tidak ada siapapun di sana. Hanya ada kamu yang memasuki ruangan. Mungkin si pelaku tahu titik butanya. Saat kamu diserang juga itu tidak terlihat karena di sana hanya ada dua CCTV dan kamu ada di balik tirai belakang. Oh-sung pun mengabari sang ayah kalau ingin bertemu di kantor karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Jabatan sang ayah sebagai petinggi di kepolisian, Oh-sung menceritakan tentang Ji-hyun yang sedang bertengkar di sekolah oleh satu murid pindahan. Seharusnya dengan kuasa ayah sebagai polisi, pasti bisa memulangkan murid itu. Terlebih lagi, dia sekarang tinggal di tempat yang ilegal. Jika tidak ada murid pindahan itu, pasti fokus sekolah Ji-hyun akan kembali. Di ruang ganti, Chanmi mendapat pesan dari Ji-hyun untuk datang ke suatu tempat. Ternyata di sana Ji-hyun tidak sendiri, melainkan dengan para berandal. Posisi bersiap menyerang Chanmi bersama 3 orang. Di sisi lain, Soo-hyun yang selesai beberes setelah latihan, ia melihat para gadis sedang olahraga adu skill. Namun ketika dilihat lebih jelas lagi, ternyata itu adalah Chanmi. Ia pun segera berlari mendatanginya. Sedangkan para berandal itu cukup puas setelah menghabisinya dan Ji-hyun pun pergi mentraktir mereka semua. Coba bangkit seorang diri dengan sisa energi. Tiba-tiba Soo-hyun muncul melihat badan penuh luka pada Chanmi. Tanpa bicara apapun, ia pergi menaiki motornya.
Merapikan posisi parkiran yang berantakan, Suhyun melihat ada dompet Chanmi yang tertinggal di sini. Niat beristirahat di tempat tinggalnya, Chanmi justru dapat kiriman foto yang tidak wajar. Ditambah lagi, Bapak kos mengatakan kalau ada polisi datang mengetahui ada anak di bawah umur yang tinggal di sini. Jadi terpaksa kamu harus segera pergi atau izinku akan dicabut dan penghuni lain juga nantinya malah harus pergi. Foto-foto aneh, wajah babak belur karena perkelahian, dan juga para polisi. Bapak kos sudah tidak menerima alasan apapun. Cukup belas kasihan di awal yang ia maklumi. Kemudian Suhyun pun datang mengembalikan dompet Chanmi sambil mencari tempat untuk sementara waktu. Karena sekarang sudah sangat malam dan sulit mencari tempat untuk anak sekolah sepertimu, Suhyun pun salvok dengan sisa foto yang menempel dan bantu untuk mencopotinya. Lalu ia kembali mengajak Chanmi untuk tinggal sementara waktu. Ini adalah kedua kalinya aku datang ke tempatmu. Tapi sekarang Suhyun menjelaskan lebih detail lagi dan menunjukkan tempat makan favoritnya, yaitu kursi besi minimarket di malam hari dengan jajanan instan sampai es krim manis. Merasa nggak enak hati tinggal di sini, ngebuat Suhyun jadi tidur di tempat yang tampak tidak nyaman karena merelakan kamarnya untuk Chanmi. Bahkan ia memberi pereda rasa sakit untuk luka yang kualami. Jadi segera beristirahatlah di atas. Mengamati kondisi kamar Suhyun, Chanmi melihat foto bahagianya bersama keluarga. Membaca pesan Chanmi dengan musok, Osung baru mengetahui kalau mereka berdua adalah saudara kembar yang hanya selisih beberapa menit waktu kelahirannya. Chanmi mendapat pesan dari loker yang mengarahkan ke tempat kemarin, tapi aku tidak akan terperangkap kedua kalinya. Kemudian Ji-hyun pun muncul menampakkan diri. Setelah dihajar oleh teman-temanmu dan diusir oleh bapak kos kemarin, kamu pikir aku akan keluar dari sekolah ini? Lakukan saja semaumu. Nanti akan kukembalikan dengan kata-kata yang kau tulis di kertas ini. Gadis pirang pun menyapa Osung di depan kelas dengan mengatakan rahasia kemarin yang tersebar. Biasanya kamu itu suka pamer, tapi kenapa aku baru tahu rahasia ini? Selama ini aku hanya melihat sifat sombongmu, tapi saat melihatmu hancur, itu terlihat kamu tampak manusiawi. Aku suka sifatmu yang sekarang. Oh iya, kenapa nama keluarga kalian berbeda? Anak-anak lain pasti belum tahu ya. Muka bete bercampur kesal, mereka pun memasuki kelasnya masing-masing. Osung kini menemui si anak berandal di belakang sekolah. Seharusnya kalian jangan muncul di sini lagi, karena si anak berandal udah nggak sabar mencari siapa pelakunya. Menunggu kabarmu itu sangatlah lama. Seharusnya ayahmu membantu kasusku, jadi cepat terselesaikan. Mengiyakan perkataannya, Osung pun segera pergi. Si anak berandal kesal betul dengan anak itu. Tapi kalau kita mengusiknya, nyawa kita jadi taruhan. Begitulah Osung yang tidak tersentuh. Mencari hiburan dengan bermain basket, mereka tampak asik. Berbeda dengan Suhyun, ia merasa terganggu karena ini adalah jam tidurnya. Kemudian Cebu menegur mereka bertiga kalau di sini itu bukanlah tempat umum, hanya khusus untuk murid sekolahan saja. Gak terima diperlakukan seperti ini, mereka pun menyerang Jebum. Seketika muncullah Suhyun melerai mereka semua. Sempat terjadi adu skill sampai akhirnya sebelum Suhyun membabi buta, ia diberhentikan oleh Jebum. Mendapat surat lagi ke tempat yang sama, bedanya kini di jam pelajaran. Jadi mungkin aman jika aku mengiyakan. Chani berpikir kenapa dia mengundangku di saat jam pelajaran.
Ketika ruangan itu penuh berisikan seluruh murid kelas 3, sang pemuka agama pun membuka acaranya dan Chani mencari seseorang yang selalu mengirimi surat kepadaku. Sebagai awal acara, sang pemuka agama menunjukkan suasana tempat ibadahnya. Namun tiba-tiba layar berganti saat kejadian nusuk. Video ini dilihat oleh semua murid, terutama Chanmi yang menyaksikan cara kepergian sang kakak yang ternyata bukan keinginannya sendiri, tapi ada seseorang di atas sana. Suhyun jadi khawatir dengan kondisi mental Chanmi. Para guru pun membubarkan acara dan tersisa Chanmi seorang diri. Kepolisian yang mendapat kabar ini bertanya-tanya kenapa membuka ini sekarang di depan para siswa. Kenapa bukan sedari awal? Karena kasusnya naik lagi, sang polisi jadi lebih tertarik mencari sang pelaku asli. Ia jadi kasihan kepada Chanmi kalau sampai melihat video ini. Kemudian ia segera pergi ke lokasi untuk mencari barang bukti. Tapi ia dihentikan oleh sang atasan karena menganggap ada hal yang lebih penting. Jadi lakukan saja sesuai perintah atasan. Jangan sampai kalian melewati batasan. Pimpinan kepolisian sedang membahas lebih teliti terkait kasus kriminal sekolah dan memanggil kedua polisi tadi untuk jadi ketua tim mengurus kasus sekolah sampai menemukan si pelaku asli. Melepas isi hati di ruangan sepi, Chani bertanya-tanya siapakah dia sebenarnya? Siapa sebenarnya seseorang yang mengirimi surat selama ini? Khawatir dan menunggu Chani pulang, Suhyun menanyakan keadaannya setelah kejadian tadi. Tapi Chani mengatakan kalau baik-baik saja. Di pikirannya sudah terbiasa memikirkan kejadian sang kakak. Di sisi lain, Osung yang sedang menunggu Jaebum di tepi lapangan, ia penasaran terkait kasus itu. Siapa orang yang mendorong dan juga merekam kejadian Wusok. Sampai kini videonya tersebar luas. Satu pertanyaan penting, kenapa kamu menyerang Chanmi di ruangan sekolah? Namun, Osung tidak mengerti dengan semua ucapan Jaebum. Sampai ia menunjukkan bukti rekaman CCTV menunjukkan pria dengan sepatu putih yang sangat langka. Karena sepatu itu hanya ada satu. Dan aku memberikannya untuk hadiahmu. Kemudian Osung mengungkapkan kekesalannya dengan Chanmi. Sebelum ada wanita itu, Osung tidak pernah sekesal ini. Tidak ada satupun alasan pria untuk menyerang wanita, apalagi dengan alat seperti batu kemarin. Kamu juga kan membajak ponselnya dan mengirimi foto editan kepada anak-anak sekolah. Fakta ini tidak akan kuceritakan pada Chanmi, tapi berjanjilah kamu tidak akan mengusiknya lagi. Kalau tidak, aku akan berhenti menemuimu mulai saat ini. Kemudian Osung mengatakan kalau Chanmi dan Wusok adalah saudara kembar. Osung melihat percakapannya di ponsel kemarin. Usai berberes dari kerjaan part-time-nya, si gadis pirang disapa oleh Ji-hyun dan juga para teman berandal. Ia dibawa ke tempat sepi untuk dijadikan bahan bela diri. Melihat sepatu tergantung di atas pohon, Cebu merasa ganjil. Namun tiba-tiba Osung datang dan menunjukkan sepatunya. Katamu ini sepatu terbatas kan? Tapi kenapa ada orang gila yang menggantungnya di atas pohon? Di sisi lain, Chanmi yang baru sampai dan membuka loker, ia melihat surat mengarahkan ke tempat yang familiar, yaitu lapangan olahraga. Di sekelilingnya, terus saja mendengar rumor tentang video kemarin dari anak-anak sekolah. Tapi Chanmi hanya bisa berdiam diri. Pihak sekolah telah mendapatkan surat polisi untuk melakukan penyelidikan di tempat kita. Kemungkinan pihak polisi akan sering berdatangan. Jadi mari kita jaga situasi kondusif supaya para siswa tetap bisa fokus belajar. Sedangkan polisi coba mereka ulang kejadian kemarin. Kemungkinan besar seseorang membajaknya karena hanya butuh password WiFi untuk merubah tayangan di sini.
Pasti setelah kejadian kemarin, tayangan itu akan tersebar semakin luas. Berjalan dengan tangan patahnya memasuki kelas, si gadis pirang menatap Osung sambil memperagakan pemisalan. Jebum juga menatap kebingungan pada diri Osung. Semua guru pun memerintahkan untuk tidak membicarakan kasus Wusok karena bisa dianggap menyimpang dan akan berhadapan langsung dengan polisi. Kemudian Chani disuruh menghadap ke ruang BK karena ruangan itu akan jadi kantor polisi kecil di sekolah kita. Di ruang BK, sang polisi merasa empati kepada Chani karena sudah terlalu jauh masuk ke dalam kasus ini. Namun di sisi lain, Chani pilih mengikuti perintah surat misterius, yaitu datang ke lapangan olahraga, tempat yang sangat sepi dan juga perasaan buruk. Namun tiba-tiba Chani dikejutkan oleh kedatangan Cebung berjalan menghampiriku.